Di balik cadar Aisyah. Episode ke-27. Naila terlihat salah tingkah. Aku menyesal menikah dengannya, ucap Naila sambil membuang nafas dengan kasar. Aisyah kaget. Dulu memang aku sangat mencintainya. Karena itulah aku menolak ketika ayahku akan menjodohkan aku dengan laki-laki pilihannya. Aku kabur dengan suamiku, hingga akhirnya ayahku luluh dan menikahkan kami. Jelasnya lagi. Aisyah mendengarkan dengan seksama. Awalnya memang kami bahagia. Aku yakin jika hidup dengan laki-laki pilihanku sendiri, aku akan bahagia. Tapi nyatanya, Naila mengangkat bahunya. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Intinya adalah sebenarnya kami hanya belum siap membina rumah tangga. Aku masih ingin menikmati hidup dengan teman-temanku. Begitu juga dia dengan pergaulannya, temannya dan hobinya. Ego kami masih tinggi. Seperti katamu, kami sering bertengkar hanya karena hal sepele. Seperti tadi. Kamu tahu, aku menyesal menikah dengannya. Aku juga menyesal telah menyakiti ayahku demi memilihnya. Naila menunduk. Aisyah menyandarkan tubuhnya pada kursi. Adanya penyesalan untuk menyadarkan bahwa yang telah berlalu tidak dapat diulang. Naila langsung melihat Aisyah. Daripada menyesal, kenapa tidak kamu coba untuk memperbaiki apa saja yang salah dalam dirimu dan rumah tanggamu? Pernikahan bahagia tidak datang dengan sendirinya. Pernikahan bukan akhir dari cinta kalian, tapi justru awal dari sebuah perjalanan panjang. Cobalah untuk menyelaraskan perbedaan di antara kalian, bukan semakin memperbesarnya. Naila tertegun. Siang hari, Naila kembali masuk ke dalam rumah Aisyah setelah mengetahui jika suaminya tak kunjung membuka pintu rumah mereka. Sambil bersungut-sungut, dia menghampiri Aisyah yang sedang memasak. Dia pasti ketiduran. Naila terlihat kesal. Duduklah, kita makan siang dulu. Naila duduk di kursi makan. Aisyah sudah selesai memasak setelah menyajikan semua masakan di meja makan. Dia menyuruh Naila untuk makan duluan jika mau karena dirinya ingin melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Naila memutuskan untuk menunggu Aisyah saja. Setelah beberapa saat melamun, dia merasa haus. Lalu berdiri mendekati kulkas untuk mencari minuman di sana. Sementara itu, Alfian merasa heran melihat pintu rumahnya sedikit terbuka. Dia lalu masuk ke dalam, berjalan sambil melihat sekeliling hingga akhirnya dia sampai di dapur. Alfian tersenyum melihat Aisyah yang sedang berdiri di depan kulkas dengan penampilan baru dan seksinya. Paduan tank top dan celana pendek terlihat begitu menggodanya. Merasa istrinya itu belum menyadari kedatangannya, dia bermaksud untuk mengagetkannya. Alfian berjalan lebih dekat pada istrinya yang tampak sedang mencari sesuatu di dalam kulkas. Setelah dekat, kedua tangannya terbuka ingin memeluk sang istri dari belakang seperti biasa. Sayang, hampir saja dirinya memeluk. Alfian kaget mendengar suara istrinya dari arah lain. Dia langsung melihat arah suara di mana Aisyah baru keluar dari kamar mereka, sedang berjalan ke arahnya. Dia langsung menurunkan tangannya sambil mundur menjauh. Apalagi ketika wanita di depannya itu membalikkan tubuhnya. Ternyata dia telah salah mengira. Wanita di depannya itu ternyata bukan Aisyah, tapi orang lain. Alfian langsung beristighfar, menyadari jika hampir saja dia memeluk wanita itu. Alfian merutuki kebodohannya yang tidak bisa membedakan antara istrinya dan orang lain. Dia lalu menurunkan pandangannya ketika wanita itu justru malah tersenyum melihatnya. Naila yang awalnya kaget, terpana melihat Alfian di depannya. Dia tidak menyangka jika selain dokter, Aisyah juga sangat beruntung memiliki suami yang begitu tampan. Sayang, kamu sudah pulang. Aisyah mencoba menenangkan suaminya yang dia tahu jika suaminya sedikit syok. Siapa dia? Dia tetangga kita. Aisyah memegang tangan sang suami. Nanti aku ceritakan, ucapnya kali ini sedikit pelan sambil tersenyum. Alfian mengangguk. Sayang,
Aku masuk ke kamar dulu. Alfian melihat istrinya. Aisyah mengangguk, Alfian berjalan dengan tanpa melihat Naila. Naila tanpa sadar terus memandangi Alfian hingga menghilang memasuki kamar. Tadi pasti dia salah mengira. Dikiranya kamu itu aku. Naila tersenyum sambil berjalan menghampiri kursi lalu duduk. Kamu makan saja duluan. Loh, kamu? Aku nanti saja bareng suamiku. Kalau begitu, aku juga nanti saja bareng kalian. Aisyah tersenyum. Aku tak yakin suamiku mau makan bareng denganmu. Loh, kenapa? Penampilanmu pasti membuat suamiku tak nyaman. Naila langsung melihat bajunya. Aisyah lalu meninggalkannya. Di dalam kamar, Alfian tampak sedang melaksanakan sholat. Aisyah dengan sabar menunggunya. Setelah selesai, Aisyah langsung menghampiri suaminya. Maaf, Aisyah memeluk suaminya. Dia merasa bersalah telah membuat suaminya salah mengira, hingga hampir saja sang suami memeluk wanita lain di hadapannya. Kenapa dia ada di sini? Alfian mencium kening istrinya. Aisyah lalu menceritakan semuanya. Tapi, apa dari belakang dia mirip denganku? Aisyah melihat suaminya. Rambut kalian yang sama yang membuatku berpikir jika dia adalah kamu. Maaf, seharusnya aku bisa membedakan istriku sendiri dan orang lain. Aisyah tersenyum. Tidak apa-apa, aku yang salah karena telah membuatnya ada di rumah kita. Tapi itu karena aku hanya ingin membantunya saja. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar kamar dan tak melihat Naila di mana-mana. Lalu dia berpikir jika pasti dia telah kembali ke rumahnya. Aisyah memanggil suaminya sebelum Alfian kembali ke rumah sakit. Mereka makan siang bersama. Zaidan yang sedang menunggu antrian untuk menyelesaikan administrasi kakaknya tak sengaja melihat Anita yang berjalan melewatinya. Hingga tak jauh dari sana terdengar beberapa perawat yang sedang berjalan nampak membicarakannya. Sepertinya dokter Anita kini sudah kembali waras ya. Setelah kemarin-kemarin sering membuat keributan karena ditinggalkan pacarnya. Ucap salah satu orang. Iya, untung saja dia kembali diterima kerja lagi di sini. Setelah dipecat langsung oleh direktur rumah sakit. Zaidan sedikit kaget mendengar itu semua. Dia lalu memilih untuk tak menghiraukannya. Karena kini gilirannya dipanggil petugas administrasi. Selesai membayar, Zaidan berjalan menyusuri koridor menuju ruangan kakaknya. Namun di ujung koridor dia kaget melihat Anita sedang memarahi 3 orang perawat yang tadi membicarakannya. Kalian pikir aku tidak tahu jika kalian terus membicarakan aku? Anita melihat ketiganya. Ketiga perawat itu nampak ketakutan hingga menundukkan kepalanya. Aku hanya berharap apa yang terjadi padaku tidak terjadi pada kalian. Anita lalu menyuruh ketiganya untuk pergi. Sepeninggal mereka, Anita tampak menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketika dia membukanya, dia tersentak melihat Zaidan sudah berdiri di hadapannya. Anita yang rupanya menangis langsung membalikkan badannya, membelakangi Zaidan sambil menyeka air matanya. Aku harap kamu menjadi wanita yang patah hati, tapi berubah menjadi lebih baik lagi. Menjadi wanita yang ditinggalkan, tapi menjadi lebih mengagumkan. Anita sejenak meresapi perkataannya. Dia lalu membalikkan badannya. Namun ternyata Zaidan telah pergi meninggalkannya. Aisyah dan suaminya sedang bercengkrama di atas tempat tidur. Sambil memeluk suaminya, Aisyah bertanya tentang pekerjaannya di rumah sakit hari ini. Sayang, aku ingin membeli rumah, ucap Alfian tiba-tiba. Rumah? Iya, sebenarnya aku sedang mengumpulkan uang agar bisa membeli rumah yang layak untukmu dan anak-anak kita nanti. Setelah mempunyai anak, aku tidak ingin kita tetap tinggal di sini. Aku ingin mempunyai rumah yang mempunyai halaman. Walaupun tidak luas, paling tidak nanti anak-anak kita bisa bermain di sana. Aisyah tersenyum. Kita punya keinginan, Allah punya pengabulan. Kita punya impian, Allah punya kehendak. Kita punya kebutuhan, Allah Maha mencukupi. Alfian mencium kening istrinya dengan sebelah tangannya yang sudah membuka pintu rumah mereka.
Hati-hati di jalan, ucap Aisyah dengan senyuman hangatnya. Alfian mengangguk sambil terus memandangi wajah istrinya penuh cinta. Bukannya berangkat, Alfian malah kembali memeluk erat istrinya. Tidak peduli akan pintu rumah yang kini terbuka lebar. Seandainya aku bisa bolos kerja, ucap Alfian sambil menciumi pipi istrinya. Aisyah hanya tersenyum. Sudah, nanti terlambat. Baiklah. Alfian dengan berat hati melepaskan pelukannya. Aku berangkat dulu ya. Aisyah mengangguk. Alfian membalikkan badannya. Seketika dia kaget melihat Naila berdiri di depannya. Wajahnya langsung berubah seketika. Dingin dan nampak tidak suka. Selamat pagi Pak Dokter, ucap Naila sambil tersenyum-senyum sendiri. Pagi, jawabnya singkat sambil memalingkan wajah. Aisyah berjalan mendekati keduanya. Pagi Aisyah. Aisyah tak menjawab, dia hanya tersenyum sambil melihat dengan heran penampilan Naila. Terlihat cantik dengan baju dress pendek berwarna putih dan wajah yang dipoles make up yang tipis. Cantik sekali, mau kemana pagi-pagi seperti ini? Tanya Aisyah sambil memegang lengan suaminya. Naila terlihat sangat senang Aisyah memujinya. Dia tersenyum malu sambil terus merapikan rambutnya. Tidak kemana-mana. Aku memang selalu seperti ini setiap hari, jawab Naila malu-malu. Aisyah menahan senyumnya, sementara Alfian yang terus memalingkan wajahnya terlihat tidak peduli. Oh iya Pak Dokter, apa aku boleh berteman dengan istrimu? Boleh kan aku sering main ke rumahmu? Tanya Naila sambil terus menatap wajah Alfian. Alfian langsung melihat istrinya. Terserah istriku saja, dia bebas berteman dengan siapapun. Melihat istrinya, wajahnya kembali berubah, hangat dan sangat bahagia. Keduanya saling menatap dengan mesra. Naila yang melihat merasa kesal, bisa-bisanya mereka berdua terus-terusan bermesraan di depannya. Sayang, aku berangkat dulu. Ucap Alfian kembali mengecup kening Aisyah, lalu pergi tanpa sama sekali berpamitan pada Naila. Naila terus menatap kepergian Alfian. Wajahnya dengan jelas menunjukkan kekaguman. Aisyah yang melihat hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Tapi itu berlaku untuk orang yang tidak pernah merawat rumput rumahnya sendiri. Ucap Aisyah lagi dengan tersenyum. Mendengar itu, Naila yang awalnya kaget langsung tersenyum dengan malu. Dia lalu berpamitan pada Aisyah dan kembali memasuki rumahnya. Siti menjalani sidang untuk yang terakhir kalinya, dengan terus didampingi oleh Abah yang selalu dengan setia menemani setiap di sidang-sidang sebelumnya. Kebulatan tekad Siti yang tetap ingin bercerai, akhirnya membuat Yusuf menyerah. Dia walaupun dengan terpaksa, akhirnya mau menceraikan Siti. Kini keduanya telah resmi berpisah. Di persidangan terakhir ini Yusuf meminta maaf pada Siti dan keluarganya. Semoga kamu mendapatkan suami yang lebih baik dari Mas. Yusuf menatap Siti dengan sedih. Aku ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang disengaja atau tidak selama menjadi istri Mas. Maafkan jika aku tak bisa menjadi istri yang Mas harapkan. Tidak, kamu tidak pernah berbuat kesalahan apapun. Kamu istri yang baik dan soleha. Mas telah membuat kesalahan dengan menyia-nyiakanmu. Sepanjang perjalanan pulang, Abah terlihat merenung, sesekali melirik Siti yang duduk termenung di belakangnya. Sebagai seorang ayah, sudah pasti dia merasa gagal. Keputusannya untuk memilihkan suami terbaik untuk putrinya, malah membuat dua putrinya menderita. Dua rumah tangga putrinya harus berakhir di pengadilan. Bahkan salah satu kini berakhir dengan laporan kepolisian. Lela putrinya bahkan selain menderita secara batin, namun juga telah menderita luka fisik yang lumayan parah. Semuanya akibat dari kesalahannya, memilihkan suami yang dia pikir adalah lelaki terbaik. Diam-diam Abah menitikkan air matanya. Setelah kemarin menemani Siti, hari ini Abah juga harus menemani Lela ke kota untuk memberikan keterangan terakhir pada pihak kepolisian.
Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa sayangnya pada putri-putrinya, Abah bertekad akan selalu mendampingi dan menemani Lela hingga masalah ini selesai. Sesampainya di kantor polisi, Aisyah juga telah menunggu di sana. Dia lalu memeluk sang ayah dengan eratnya. "Bagaimana kabarmu, Nak?" Abah menatap Aisyah dengan penuh kasih sayang. Aisyah menjawab jika dirinya baik-baik saja. Dia bersyukur ketika Abah juga mengatakan jika keadaannya juga baik, walaupun Aisyah tahu jika sebenarnya ayahnya berbohong. Dilihat dari sorot matanya, Aisyah tahu jika ayahnya sangat lelah dan letih. Aisyah mengajak Abah untuk duduk, sementara Kak Ahmad keluar sebentar untuk menerima panggilan telepon. Mereka berbincang selagi menunggu Lela yang sedang ditanyai oleh polisi. Abah tiba-tiba terdiam melihat kedua orang tua Amar datang. Dengan penuh berbaik sangka, Abah berdiri akan menghampiri keduanya. Abah mengucapkan salam, namun bukannya menjawab, mereka malah mengabaikan dan tak memperdulikan sikap baik Abah. Aisyah yang melihat itu merasa geram. Dia lalu berdiri menghampiri mereka. Abah yang tahu akan watak dan sifat putrinya seolah tahu apa yang akan dilakukan Aisyah. Abah segera memegang tangan Aisyah sambil memberikan isyarat untuk tidak melakukan apapun. Mau tidak mau, Aisyah menuruti kehendak sang ayah. Dia lalu mengajak Abah untuk kembali duduk, berhadap-hadapan dengan orang tua Amar yang juga diminta untuk menunggu oleh polisi. Dari raut wajahnya, Aisyah tahu jika ayahnya sangat kecewa dan terluka oleh sifat kedua orang tua Amar. Dan itu membuat hatinya juga sangat sakit. Walaupun begitu, dia tidak ingin menambah luka ayahnya dengan tidak menuruti perintahnya. Karena itu, sebesar apapun keinginannya untuk mengatakan sesuatu pada kedua orang di hadapannya, dia tetap menahannya. Beberapa saat kemudian, pemeriksaan telah selesai. Lela keluar dari ruangan, Abah dan Aisyah berdiri untuk menyambutnya. Melihat kedua mertuanya yang juga ada di sana, Lela berinisiatif menghampiri mereka untuk sekedar mengucapkan salam. Seperti sikap mereka pada Abah, begitu juga dengan Lela. Mereka sama sekali tidak memberikan tangannya pada Lela yang ingin bersalaman mencium tangannya. Aisyah dan Abah yang melihat itu merasa sakit hati. Aisyah bahkan melihat kedua mata ayahnya yang kini tergenang air mata. "Abah, maafkan Aisyah." Aisyah melihat ayahnya sekilas lalu menghampiri kedua orang tua Amar dengan marah. Aisyah menarik tangan Lela yang masih disodorkan pada mertuanya. "Kakak, kita harus segera pergi dari sini, agar tidak ikut terkena laknat dari orang yang tidak menjawab salam. Apalagi mereka sudah tidak menjawab salam 2 kali. Aisyah menatap sekilas keduanya. Kedua orang tua Amar membelalakan matanya mendengar perkataan Aisyah. "Apa ini? Apa ini hasil didikanmu pada putrimu?" Ayah Amar menunjuk Aisyah sambil melihat Abah dengan marah. "Lalu putra Anda? Apa menjadi seorang penganiaya wanita adalah hasil didikan Anda?" tanya Aisyah sambil menahan senyumnya. Ayah Amar terlihat salah tingkah. "Jangan kurang ajar kamu." Ayah Amar lalu terlihat marah. Aisyah tersenyum. Jika orang bijaksana terbukti bersalah, dia akan berhenti lalu mengintrospeksi, memperbaiki diri dan meminta maaf. Namun sebaliknya, orang yang merasa pandai akan terus berjalan angkuh, sambil terus mencari alasan dan pembenaran. Melihat kalian, saya menjadi semakin yakin. Jika usia tua bukan jaminan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Kedewasaan ternyata tidak dinilai dari berapapun usia kita. Namun dari seberapa jauh pemikiran kita menghadapi setiap masalah. Bersambung.